Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Misteri Sabdo Palon Noyo Genggong dan Ajakan Hidup Waskito ala leluhur Jawa. Bila dihitung berdasarkan penanggalan Jawa, maka tahun-tahun belakangan ini diyakini oleh banyak pihak sebagai tahun ke-500 yang pernah disabdokan oleh Eyang Sabdo Palon dan Eyang Noyo Genggong, yang juga selalu dikait-kaitkan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sosok keduanya hingga kini masih dianggap misteri. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa keduanya benar-benar ada, namun ada yang beranggapan bahwa sebenarnya sosok keduanya hanya rekaan dari hasil imajinasi manusia yang dianugerahi kaweruhan atau bisa disebut waskito dan mampu meramal masa depan. Beberapa minggu terakhir, masyarakat Indonesia tersentak dengan berbagai bencana yang terjadi beruntun, dimulai dari musibah tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, kemudian peristiwa nahas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang disusul banjir bandang yang melanda 10 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan, gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Merapi di Jawa Tengah, bencana banjir bandang di wilayah Puncak Bogor, dan musibah banjir yang baru-baru ini melanda wilayah Manado, Sulawesi Utara. Belum lagi selama setahun terakhir, hampir seluruh wilayah di Indonesia sedang menghadapi peperangan melawan pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak jiwa, di mana angka penderitaannya semakin hari semakin bertambah. Bencana di Nusantara atau Sabdo Palon nagih janji. Lagi-lagi sebagian orang berpendapat dan berspekulasi bahwa aneka peristiwa duka cita tersebut berhubungan dengan pemenuhan ujaran yang pernah disampaikan Sabdo Palon di masa lalu. Sabdo Palon nagih janji, demikian orang-orang biasa menyebutnya. Dalam salah satu Sabdo Palon tersebut tertulis demikian: kesandung wohing praloyo, kaselak banjir ngemasi, udan barat salah mongso, angin gung anggegirisi, kayu gung brastosami, tinempuhing angino angun, katah rebah amblasah, lepen-lepen samyo banjir, lamun tinon pan kados samodra beno. Yang apabila diterjemahkan akan berbunyi seperti ini: bahaya penyakit luar biasa, di sana sini banyak orang mati, hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya, sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Apa yang terdapat pada salah satu bagian serat Sabdo Palon tersebut mirip dengan lukisan keadaan yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, di mana di tengah pandemi COVID-19 Indonesia dilanda bencana di mana-mana. Sabdo Palon dan Noyo Genggong apakah sungguh nyata? Dari berbagai referensi yang ada, di antaranya menyebutkan bahwa sosok Sabdo Palon maupun Noyo Genggong sejatinya sungguh nyata dan pernah hidup di muka bumi ini, dan mereka yang meyakini keberadaan kedua sosok ini pun percaya bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah pamomong tanah Jawi atau tanah Jawa. Benarkah demikian? Bila ditelusuri sumbernya, kedua sosok yang hingga kini masih dianggap misterius ini sebenarnya dapat kita temukan pada serat Sabdo Palon.
yang memuat percakapan antara dua sosok ini dengan Sang Prabu Brawijaya V pada tahun 1478 sampai 1527 atau dikenal juga dengan Prabu Brai Kertabumi yang merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit. Entah apa sebenarnya kaitan antara sosok Semar dan sosok Sabdopalon yang kini pernah hidup di muka bumi ini. Sementara dalam kisah Mahabharata versi Jawa, sosok Semar ini merupakan salah satu karakter penting yang biasanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh pewayangan lainnya. Semar biasanya juga dihadirkan bersama anak-anaknya, di antaranya Gareng, Petruk, dan Bagong. Sebuah pertanyaan lain mungkin akan muncul di benak kita. Apakah Semar dan sosok Punokawan lainnya juga pernah hidup di muka bumi dan turut mengisi sejarah kehidupan manusia di masa silam? Sementara itu, sosok Sabdopalon juga diyakini mempunyai nama lain, yaitu Kyai Sapu Angin, sedangkan Noyo Genggong sering disapa dengan nama Kyai Sapu Jagat. Sementara itu, Serat Sabdopalon atau juga dikenal sebagai Serat Jangka Jayabaya diketahui berisi ramalan masa depan Nusantara ini dipercaya ditulis oleh Maharaja Jayabaya sendiri. Namun ada sebagian pihak yang meyakininya bahwa penulis naskah ramalan Jayabaya bernama Raden Ngabai Ronggowarsito. Prabu Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Beliau bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusadana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Utunggadewa. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Kediri mengalami masa keemasan, sedangkan Raden Ngabai Ronggowarsito pada tahun 1802 sampai 1873 merupakan pujangga besar Jawa yang hidup pada masa Kasunanan Surakarta. Beliau diangkat sebagai pujangga Kasunanan Surakarta pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwono VII pada tahun 1796 sampai 1858. Dan pada zaman itu, Ronggowarsito dikenal sebagai peramal ulung dengan banyak kesaktian. Belajar waskita dari ajaran para leluhur Jawi. Pada salah satu naskah Serat Sabdopalon yang beredar di bagian akhir yang berbunyi demikian. Miturut carita kuno Wacana Janma Linuwih kang wus kocap aning jangka manungsa sirna sepalih deneta kang bisa urip yekti ana saratipun karya nulak kang bebaya kalise bebaya yekti ngulatana kang wineca para kuna yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Jika dicermati, sesungguhnya ajaran para leluhur tanah Jawi atau tanah Jawa mempunyai tujuan yang baik demi menciptakan kehidupan manusia yang toto tentrem kerto raharjo atau tertib tentram serta sejahtera dan berkecukupan segala sesuatunya.
dan Gemah Ripah Loh Jinawi, yang artinya mendiami daerah yang subur dan makmur. Dan dari berbagai sumber disebutkan bahwa Serat Sabdo Palon ternyata memiliki beberapa versi yang beredar di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Bila disimak lebih lanjut, tentu mereka-mereka yang ahli di bidang kesusastraan Jawa lah yang akan mampu memberikan penjelasan secara gamblang. Namun dari semuanya itu, semua ajaran Adiluhung ini hendak mengajak manusia di bumi Nusantara ini untuk selalu ingat kepada Sang Penciptanya, menghargai sesama, sekaligus mencintai alam dan segala isinya demi menciptakan kemaslahatan hidup yang menjadi impian semua orang dari zaman ke zaman. Lalu sebuah pertanyaan lain muncul. Apakah manusia zaman ini sudah melaksanakan petuah luhur para leluhur tersebut? Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari misteri Sabdo Palon Noyo Kenggong dan ajakan hidup waskito ala leluhur Jawa. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.